Oke. Misalkan saya Heeh. kualifikasi S1 Mm-mm. ya ekonomi, ya kan. Umur sudah 32 tahun. Mm-mm. Ngelamarlah saya ke perusahaannya Ibu Mm-mm. Dina. Mm-mm. Ya. Kira-kira ngitung gaji saya itu gimana? Hari ini kita bertemu dengan Mbak Dina Rahmatika, HR Manager dari PT Reka Indo Global Reka Jasa. Indo Global Jasa Inka Inka Group. Group dari Madiun. Yoi. Dada-dada nggak? Boleh, Dada-dada ya. dada Oke. boleh. Ya, jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar per HR-an. Nah, Oke. jadi HR itu Human Resource atau HRD. Human Resource Development. Atau tempatnya karyawan. Biasanya kan orang kan tahunya HRD ya tempat ngerekrut karyawan. Yoi, betul. Padahal kan sebenarnya lebar lebih ya. dari itu. Nah, mungkin bisa dikasih tahu dulu sebenarnya apa sih HR gitu ya. Apa sih HR dan kenapa Mbak? Siapa saya? Anda siapa? Saya siapa? Iya. Kenapa Mbak Dina jadi HR, manajer di Reka Indo? Oke. Masih ingat nggak pertanyaannya? Masih ingat. Oke. Boleh dijawab ya. Sebelumnya saya cerita backgroundnya dulu. Setelah konteks. itu konteksnya, setelah itu baru menjawab pertanyaan sebenarnya ruang lingkup HRD itu sejauh apa? Apakah HR sama HRD itu beda? Serupa tapi tak sama. Oke. Jadi sebenarnya ruang lingkup HRD itu sejauh apa sih? Apakah cuma melakukan rekrutmen, screening CV aja, atau ada hal lain yang memang dilakukan di dalam cakupan pekerjaan ruang lingkup HRD? Screening CV itu apa bahasanya? Lah kan sulit. Screening CV itu memilah dan memilih. Oke ya. Oke. Siap. Mohon maaf. Kita kembali ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan dari Mas Tegar tadi, sebenarnya sejarahnya bagaimana sehingga saya pribadi itu sampai dengan saat ini menjadi seorang Human Resources Development Specialist seperti itu ya. Atau dalam hal ini konteksnya di pekerjaan saya adalah sebagai HR Manager di PT Reka Indo Global Jasa Inka Group seperti Inka itu. Group. Betul. Nah, sejarahnya background pendidikan saya itu sebenarnya seorang accounting. Yoi. Malahan. Terkejut tidak? Terkejut dong. Oke, makasih ya. Makasih. Jadi background pendidikan saya itu adalah seorang lulusan S1 akuntansi dari Universitas Negeri di Kota Malang. Malang ya. Nah, setelah lulus, idealisnya anak muda tuh waktu saya muda dulu, waktu saya sekarang masih muda sih, alhamdulillah ya. Cuman nggak semuda dulu. Cukup sampai sini ya Pak. Lanjut. Maaf ya. Mohon maaf, dimaafkan. Nah itu sebelumnya idealisme saya bagaimana caranya di umur sekian, saya punya patokan tuh, saya punya timeline. Di umur sekian saya harus menduduki sebuah posisi yang mana sebenarnya orientasi saya itu adalah UUD. Ujung-ujungnya Dina. Tidak, ujung-ujungnya duit gitu, karena komedi ya ini ya. Yoi, komedi tapi tidak berputar. Iya. Jadi memang ada orientasi atau ada target dalam hidup saya yang harus saya capai begitu. Oleh sebab itu saya menyusun skema, menyusun strategi bagaimana caranya untuk mendapatkan target-target personal milik saya gitu. Nah, salah satunya adalah saya mencoba peruntungan di beberapa program perusahaan yaitu manajemen trainee. MT. Nah, manajemen trainee itu secara singkat sebenarnya adalah jalur profesional yang fast track. Normalnya seorang akselerasi. Nah, normalnya seorang pegawai apabila dia memang normal tanpa ada jalur MT untuk mencapai posisi seperti supervisor atau memang koordinator atau dalam hal ini adalah manajer, itu umumnya 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun bekerja, berkarir, baru selanjutnya ada beberapa proses seleksi untuk menjadikan seorang staf itu menjadi supervisor atau manajer. Lama ya? Lama. Saya bekerja di sebuah perusahaan multinational company yang bergerak di bidang transportasi. Dia swasta tapi terbesar di Indonesia gitu. Taksi. Yang depannya blue gitu ya. Ya coba cari tahu sendiri gitu ya. Nah, Blue Sky. Ya boleh, bisa. Diain aja biar nggak panjang. Terus. Saya masuk di perusahaan pertama saya itu masuk jalur manajemen trainee. Programnya adalah 1 tahun, outputnya adalah
supervisor kala itu. Langsung ya. Jadi Langsung masuk nggak supervisor. mungkin UMR. Masuk tidak mungkin UMR. Ya, apalagi UMR Madiun. Kayak konten Bapak sebelumnya dong. Iya. Dibahas apa di sini? Enggak, ya, lanjut, jangan ya, lanjut. nanti aja ya. Oke. Iya, iya. Nah, saya ikut program itu yang idealnya adalah 1 tahun. Saya menyelesaikan di 9 bulan. Oh, berarti pintar Tidak dong. lebih 10 hari. Oh ya, kalau Ya. 9 bulan 10 hari kan. Beda outputnya, Pak. Oh ya, Iya. lahiran. Betul. Oh, Nah, oke. bisa dilanjut nggak? Lanjut, Kalau lanjut. nggak, saya pulang dulu nih. Boleh Bisa sih ya? sebenarnya. Oke. Oh ya. Enggak, lanjut. Oke. Nah, Terus? di 9 bulan program saya itu memang ada beberapa tahapan, mulai dari acting staff, acting supervisor sampai dengan acting assistant manager. Nah, kalau saya ikutnya program supervisor sehingga outputnya adalah supervisor seperti itu. Praktek ya. Acting Ya, kan praktek ya. acting praktek. Jadi praktek jadi praktek jadi supervisor. staff, praktek jadi supervisor, Diajari. diajarin Selama 9 bulan. selama 9 bulan. Nah, background kembali lagi nih, background saya accounting, Ya, tapi akuntansi. program saya ikutnya yang HR, jadi HRGA gitu. Jadi dia ada pengklasifikasian, ada yang ikut operation, ada yang ikut HRGA, ada yang ikut finance. Nah, saya kebagian HRGA. Nah, karena itu saya awalnya kayak ragu gitu ya, diambil nggak nih Jakarta kan? Katanya. Oh, di Jakarta ya. Katanya Ibu Tiri lebih tidak kejam daripada ibu kota, Oh, gitu kan. Saya cobalah akhirnya dengan restu orang tua saya. Terus ketemu nggak ibu tirinya? Alhamdulillah belum sampai ketemu, Oh, Pak. iya. Alhamdulillah nih. Maaf. Sudah ya? Sudah, Oke. Saya kerja di Jakarta, singkat cerita Berapa saya kerja lama di itu? Jakarta kurang lebih dari 2018 sampai 2021 kurang lebih 3 tahunan. 3 tahun. Tapi lulusan MT. Lulusan MT. Gaji udah gede. Alhamdulillah gitu. Terus? Ada gaji sudah oke. Alhamdulillah kalau itu dipercayai Supervisor. terakhir assistant manager. Asmen gitu. Nah, long short story, Ya. karena ada satu dan lain hal, akhirnya saya memutuskan untuk resign. Resign setelah 3 tahun di Perusahaan saya Perusahaan sebelumnya yang di Jakarta multinational. itu. Oke. Nah, di situ dengan pertimbangan, dengan penuh kesadaran dan juga pertimbangan, saya memutuskan untuk resign gitu. Nah, setelah resign terlalu percaya diri nih dengan portofolio saya, dengan histori saya sebelumnya di Jakarta, bisalah di Madiun, milih perusahaan mana sih gitu kan. Ya, Nggak boleh jumawa gitu. Gampangnya kan di Jakarta bisa, masa Madiun nggak bisa. Iya, thinking logiknya seperti itu. Ya, Nah, normal people-nya gitu. normal people, Pak. Iya. Iya. Ternyata Ternyata sampai di Madiun. Jadi sebelum resign saya sudah mengatur strategi ancang-ancang nih. Oh gitu Saya ya caranya ya. Yoi. Jadi kalau mau resign tuh harus diatur strateginya. nekat boleh, rasional harus, Ya, Pak. jadi kalau mau resign jangan ngawur. Betul. Ya, jadi ya kita harus rasional gitu. Ya, gimana strateginya? Jadi saya screening dulu di Madiun tuh ada perusahaan apa aja sebenarnya. Lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu. Ada Terus tapi di Madiun perusahaan. perusahaan ada, Pak. Oke. ada. Jadi Sip. saya tanya-tanya juga sama teman-teman saya, teman organisasi, teman SMA dan sebagainya. Di Madiun tuh ada perusahaan apa aja? Yang ada BUMN, ada perbankan, ada swasta dan sebagainya. Saya list tuh, Pak. Oke. Kira-kira yang saya cocok, fit and proper dan juga sesuai dengan saya, itu yang mana? Udah saya list tuh. Nah, salah satunya perusahaan BUMN di yang Madiun. bergerak di bidang perkeretaapian di Madiun, Iya, gitu. iya, iya. Itu kan ada induk, ada anak, ada cucunya tuh, Pak. Iya, Nah, itu betul. saya list tuh. Semuanya. Saya list, saya persiapkan dokumen-dokumen yang ada, Oke. mulai dari CV atau bahasa kolonialnya daftar riwayat hidup. Di situ saya udah nyiapin tuh semuanya, mulai dari CV, ijazah, sertifikat dan data pendukung yang lainnya, dengan harapan masuk nih. Gampang harusnya. Gampang lah. Lah Itu ya. ekspektasi saya. Ternyata tidak semudah itu Ferguson ya. Oke. Jadi memang harus disesuaikan di mana bumi berpijak, gitu Oke. kan. Ya, betul ya. nggak pengen saya lanjutin ya juga. Lanjut. Oke, Iya. oke. Nah, terus sebelum saya resign, saya cuti. Memang sengaja pengen pulang gitu. Akhirnya saya sebar CV tuh, sebar Hiatus nggak? CV. Hiatus. Nggak sampai sih. Nggak sampai. Nggak sampai sih. Sebar Sampai- CV gimana?
online atau gimana? Ada 2 metode. Pada yang pertama, pada saat itu cara saya nyebar CV konvensional, ya? Pak. Cara nyebar CV ada 2 metode. Oke. Tutorial cara menyebar CV gitu ya. Ada yang online, ada yang offline. Nah, pada saat itu saya coba yang offline. Jadi saya ngeprint kertasnya, saya bagusin ya, yang bagian CV yang berwarna-warni gitu. Saya bagusin. Ada fotonya atau biasanya? Ada. Oke, itu foto terbaik milik saya waktu itu. Oke. Emang suka menjilat ini. Terus habis itu tuh udah saya print, udah saya bagusin, amplop dan sebagainya. Saya door to door dong, Pak. Door to door. Ini gitu. real ya, bukan Madrid tapi ya. Oke. Banyak lucunya ya ini ya. Yoi. Berharap ratingnya tinggi ya. Oke. Awas ya Kak, ratingnya tinggi. Nah, habis itu Pak, itu setelah saya sebar CV, saya udah memutuskan untuk kayaknya nggak lama deh, saya bakal dipanggil nih oleh PD. Ya minimal 2 atau 3 perusahaan di antara yang saya sebar lah gitu. Nah, akhirnya saya bulan Agustus sebar CV, bulan November kalau nggak salah saya resign. Udah nekat, bismillah pulang kampung gitu kan. Alah Madiun gitu. Orang tua di Madiun, ada rumah di Madiun, rumah orang tua ya. Nah, udah pede banget tuh kita pulang. Nah, pulang sebulan berjalan, itu pesangon masih ada tuh Pak. Masih happy ya, masih ada pesangon masih ya. Masih ini ya, foya-foya gampang. Masih muda foya-foya ya kan. Sebulan saya masih ada pesangon, 2 bulan masih ada pesangon, 3 bulan pesangon masih ada, tapi kuping udah nggak tahan Pak. Dapat omongan tetangga, gitu kan, ada omongan tetangga tuh, loh kok pulang, kok belum kerja dan lain sebagainya, gitu. Kita hidup di kabupaten ya, Madiun Street gitu. Nah oke, singkat cerita, di bulan ketiga tuh udah pusing, kok belum dapat kerjaan gitu. Akhirnya alhamdulillah di bulan keempat saya ada panggilan untuk proses seleksi di 2 perusahaan. Satunya perusahaan BUMN yang saya bilang tadi, induk. Yang satunya adalah anak perusahaannya yang tepat saat ini saya bekerja gitu. Nah, proses dua-duanya. FYI, di CV saya tidak mencantumkan posisi yang ingin saya tuju. Posisinya apa waktu itu? Saya akuntansi. Bisa akuntansi atau bisa HR. Akuntansi based on background pendidikan, HR based on riwayat pekerjaan sebelumnya gitu. Udah pokoknya kepanggil lah gitu. Nah, di K. Nah, saya kepanggil Inka. Saya kepanggil tuh. Tapi nggak ada keterangan ini tes apa tuh belum diinformasikan. Datanglah saya. Terus mari kita mulai dari nol gitu kan, udah tes dan sebagainya. Nah, pada saat saya datang di gedung yang tempat tesnya itu, ternyata bagiannya finance Pak. Ya, saya lulusan finance tapi belum pernah bekerja di bidang finance gitu ya, tahulah basicnya. Udah kita tes tulis lolos, interview HR lolos, lanjut ke interview user 1, user 2, user 3 gitu nggak? Iya sih, 1-2. Nah, habis itu tidak lama berselang, jadi kan bertahap tuh, nggak langsung seharian. Tidak lama berselang hari, saya dipanggil juga oleh PT Reka Indo Global Jasa, gitu. Nanti di highlight ya, biar bos saya seneng ya. Nah, di situ pakai sini dong podcastnya, Reka Indo. Lanjut. Maaf ya Bapak Ibu. Nah, habis itu udah tuh saya tes. Tesnya pakai pihak ketiga asesornya, biar independen gitu ya, objektif gitu. Nah terus dia nggak bisa disogok. Reka Indo bersih. Reka Indo? Iya, bersih dong pasti. Accountable, transparan, good governance. Baik, Bapak BOD-nya? Kurang tahu. Lanjut. Boleh lanjut ya? Lanjut terus. Saya singkat cerita, saya pas dites tuh saya ditanyain sama mantan direksi saya waktu ngetes saya, interview saya, kamu mau di HR mau di finance gitu. Bapak maunya saya di mana? Saya balik tanya kan, dengan kemampuan saya, Bapak mau di mana? Ya udah di HR aja ya gitu. Seneng saya kan. Nah, itu pengumumannya nggak jauh berselang. Jadi saya decide untuk mengambil penawaran yang ada di anaknya, karena alhamdulillah pada saat itu, ya ini rezeki sudah ada yang mengatur ya, pada saat itu di Inka yang keterima adalah posisi yang pertama. Nah, saya posisi di kedua gitu. Jadi memang yang sudah berpengalaman di bidang accounting atau finance sebelumnya gitu. Saya masuklah ke Reka gitu. Dengan background pendidikan yang berbeda, dengan
lingkungan kerjaan, scope of work yang saya kerjakan sekarang ternyata it's okay gitu loh. Di dunia kerja itu merupakan hal yang nggak masalah. Tapi dengan catatan kita mau untuk memperdalam terkait dengan disiplin ilmu yang sedang kita bidangi saat ini, dan juga mau berjibaku untuk belajar, mencari informasi yang lain, terus juga memperdalam baik itu yang difasilitasi oleh perusahaan maupun secara pribadi. Kita memang harus ada effortnya lah untuk mencapai di titik yang ingin kita tuju, gitu Pak. Jadi masuknya dari proses yang panjang sebenarnya. Panjang. Gitu. Tapi tadi kepedean. Betul. Jadi ngerasa kalau halah wong aku di Jakarta wis jago. Harusnya pulang ke sini easy peasy. Harusnya easy peasy ya. Ternyata enggak. Tapi enggak, ternyata masuk ke Inka Group tuh sulit. Ternyata masuk ke Inka Group itu prosesnya sulit dan juga selektif. Dan enggak semua orang bisa masuk. Dan tidak semua orang bisa masuk. Dan Mbak Dina bisa masuk. Alhamdulillah. Oh, masih anaknya. Enggak apa-apa. It's okay. Kontribusinya sama untuk Indonesia. Ini BUMN ya soalnya. Anak perusahaan BUMN. Danatara berarti. Anak perusahaan BUMN. Oh iya. Iya. Nah, yang menarik menurutku adalah gimana switching karir ya. Jadi sebenarnya kita punya background apa gitu ya. Misalkan saya backgroundnya ekonomi, terus jadi pelatih, nggak masalah. Ya, harus di part itu nggak masalah berarti ya. Pelatih apa nih Pak? Ya kadang-kadang ngelatih apapun yang bisa dilatih sebenarnya. Tapi udah certified kan kalau saya lihat ya. Yang podcaster saya tahu. Oh iya betul. Kembali lagi ke Bapak deh kalau gitu. Nah, yang pengen saya tanyain adalah kan tadi udah masuk ke area HR sekarang. Udah berapa tahun di Reka 4 tahun. 4 tahun. Jadi secara total 7 tahun. Di area HR ya. 7 tahun. Pengembangan manusia ini ya. Yang ngurusi manusia dan karyawan-karyawannya. Karyawan adalah manusia. Oh iya juga ya. Gimana nih? Oke sih. Setuju aja lah biar cepat. Boleh biar cepat lah. Nah, enggak, saya penasaran sebenarnya HR tuh ngapain gitu loh. Di kantor tuh HR ngapain? Kalau saya lihat ya, misalkan saya nih ya. Kalau namanya kantor ya pasti di Madiun itu ya paling banyak sales. Gitu. Kerjanya apa? Sales, Mas. Rampung. Oh, jual-jual. Pokoknya ada barang dijual. Kerjanya apa? Finance, admin. Ya kan? Madiun itu finance, admin, sales, apalagi GA. Di Madiun ada HR. Ngapain? Gitu HR kan? tuh biasanya kan kantor pusat. Yoi. Ya kan? Nah, ini gimana? Nah, pusatnya kan di Madiun. Oh iya. Jadi gimana nih Bapak? Berarti sudah kejawab dong. Sudah kejawab. Enggak, jadi dilanjutin ya? Dilanjutin. Selesai ya? Enggak, ini dilanjutin. Oke, dilanjut boleh. Jadi apa sebenarnya yang dilakuin sama teman-teman HR dan Mbak Dina khususnya? Apa aja? Saya tanya dulu deh, menurut Bapak, sependek pengetahuan dan informasi yang Bapak punya. Pendek loh saya taunya. Boleh pendek, boleh. Nah, itu sebenarnya kerjaan HR itu ngapain? Sependek yang Bapak tahu. Ngerekrut orang, nginterview orang. Boleh. Nolak-nolakin CV. Ya toh? Pasti. Ya kan? Terus ghosting kadang-kadang. Saya ini juga pernah ngelamar kerjaan. Pak, saya keringet dingin nanti. Enggak apa-apa ya. Saya tuh sering, bukan sering, pernah lah ngelamar kerjaan. Wah, udah pede nih. Sudah ngomong ke ibu nih, ke orang tua. Tenang. Udah selamatan belum? Belum tapi ya, udah untungnya. janji tenang. 2 tahun lagi haji. Ngus. Soalnya udah user terakhir. Yoi. Ternyata nggak ada kabar. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, jadi pengusaha saya. Oh, alhamdulillah. Tambah lebih-lebih ya. Iya, nggak jadi kerja. Balik lagi. Jadi HR tuh ngapain? Apa aja kerjaannya? Langsung gitu ya. Oke. Sebenarnya ruang lingkup HR itu tidak hanya berkutat di seputar rekrutmen saja, Pak. Nggak hanya nolak-nolak CV dan ghosting kandidat. Nggak hanya itu, tapi juga lebih dari itu. Jadi HR itu adalah bagian organ di sebuah organisasi, perusahaan kantor. Terserah Bapak deh nyebutnya apa, pabrik sepur. Siapa tahu teman-teman juga bingung. Lah pabrik sama kantor tuh beda atau sama? Sama berarti. Lah, penyebutannya sama ya. Kurang lebih gitulah Pak ya. Jadi organ di sebuah perusahaan. Sekolah berarti ada HR. Ada. Kan biar tahu lengkap. Kita kan channel edukatif. Oh, siap.
Siap. Oke. Terbaik selama ini di Madiun. Siap. Oke, Pak. Jadi harus lengkap, detail, dan saintifik. Oh, siap. Jualannya lengkap ya, Iya. Pak Tegar ya. Iya, ya tolong dijelaskan supaya ini netizen kita ini cerdas, tapi nggak cermat. Iya kan? Siap. Iya kan? Cerdas aja. Cermat urusan Ya, masing-masing. karena kalau cerdas dan cermat kita lomba, Pak. Iya. Iya. Oke, balik lah, boleh nggak? Boleh Jadi deh kalau gimana? gitu udah terlanjur ya. HR tuh ngapain? Jadi HR itu prosesnya mulai dari melahirkan, kita analogikan sebagai orang tua dan ibu dan anak ya. Oke. Melahirkan, menginginkan, terus melahirkan, mendidik sampai dengan nanti selesai. Selesai gitu. tuh resign. Resign. Ada 2 MD sih, Pak. MD itu apa? Mengundurkan diri atau meninggal dunia, Pak. Oh, Berakhirnya sebuah hubungan kerja. Oh, ada 2. Banyak sih, salah 2-nya itu. Oke. Gitu. Oh, kembali lagi ya. Ini Jadi ada trivia baru. MD itu melahirkan, meninggal dunia atau mengundurkan diri. Oh. Ya. Gimana? Udah lihat jam kita ya? Iya, Oke, mulai kan harus. Heeh. Ini loh. Teman-teman produser nih loh ngeliatin Oh ya, kita. udah kayak Iya. ayo gitu ya. Tolong dong Pak, tambah dong. Ini banyak. Oke, bisa ini. dilanjut ya. Oke. Iya. Nah, kalau HR Nggak usah itu nggak mulai usah biarin aja teman-teman Gitu di ya. layar, biarin. Oke, pura-pura nggak tahu aja ya. Iya. Oke, jadi Lagi asik sebenarnya HR itu mulai dari menginginkan, yaitu Oke. menginginkan adanya person yang in charge Karyawan di berarti. sini, dalam hal ini adalah karyawan. Oh, di Oke. posisi A, di posisi B dan lain sebagainya Oke. gitu. Nah, menginginkan selanjutnya ada proses penjaringan dan penyaringan. Oke. Ini 2 hal yang berbeda. Penjaringan dan Penjaringan dan penyaringan. Oke. Apa Oke. itu? Penjaringan itu yang sering kita tahu dengan nama rekrutmen. Rekrutmen. Mm-mm. Open rekrutmen. Open rekrutmen. Kita sedang menjaring ikan-ikan di samudra lepas, Pak. Oke. Kayak gitu. Nah, ketemunya kan macam-macam tuh. Ya. Ya, ada cumi-cumi tapi tidak di darat, ya. Oh, ya. Cumi Terus darat yang jatuhnya panter nanti. ya, Lanjut. Oke. Nah, banyaklah kita menjaring. Jadi menjaring itu ya banyak yang masuk. Nah, selanjutnya kita melakukan proses penyaringan. Dalam hal ini adalah seleksi. Oh. Gitu, selection. Nah, selection itu mulai dari seleksi administrasi, terus ada juga seleksi tulis. Tulis itu seperti TPA, ada tes kemampuan bidang, terus juga dilanjutkan dengan seleksi yaitu interview. Interview sendiri ditentukan berdasarkan kebutuhan. Jadi ada interview user, interview HR, di posisi tertentu sampai dengan interview direksi. Ya. Gitu. Saya udah di situ itu. Yang di ghosting itu, ya. Habis ini saya kena pertanyaan ghosting juga nggak habis ini? Lanjut ya. Oke. Nah, di situ prosesnya seperti itu. Nah, udah selesai interview dan sebagainya, proses seleksi selesai, selanjutnya offering letter. OL. Ya, offering letter itu di mana kita akan menjelaskan terkait dengan hak dan kewajiban. Ada gaji di situ. Ada gaji UMR enggak? di atas UMR lah. Oke. Gitu. Mereka Indo Global Jasa, Iya, gitu ya. iya, Nah, iya. di situ nanti dijelaskan hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Pihak pertama adalah PT Reka, pihak kedua adalah si calon karyawan ini. Iya. Masih calon karena belum tentu mau toh. harus tanda tangan. Harus tanda tangan di atas bermaterai gitu di kedua belah pihak. Kenapa tuh kok tanda tangan tuh harus di atas materai? Nanti saya undang pengacara aja ya, bagian legal aja Bapak bisa tanya lebih lengkap Oh, iya. gitu. Kan Kenapa itu- harus tanda tangan di atas materai? Iya. Karena itu memang untuk memiliki kekuatan hukum Oh. yang sah dan yang sama Oh, gitu. Jadi setara di muka hukum. Di mata aja, mata Mata hukum. aja. Oke. Ya. Baru tahu saya ternyata kayak gitu. Ya, terima kasih Dina gitu. Iya, terima kasih ya Bu Dina. Ya, terima kasih Pak Tegar. Emang ini channel edukatif. Kembali lagi ya, promosi lagi ya kita ya. Edukatif Semadiun Raya ya. Ya, namanya apa sih podcast ini namanya? Nantilah di akhir. Oh, di akhir Iya. boleh. Pancingan Iya. saya kurang ya Iya. ini ya. Oke. Lanjut. Nah, itu tadi kan sudah OL. apabila offer letter itu disepakati oleh pihak pertama dan juga pihak kedua, selanjutnya kita menentukan kapan si pihak kedua ini atau karyawan baru ini akan Calon. masuk. Ya, calon karyawan yang mau Mm-mm. menjadi karyawan baru kita. Nah, udah ditentukan masuknya per kapan, statusnya kontrak, statusnya tetap dan sebagainya. Kalau di kami semua karyawan yang bersumber dari eksternal itu nanti jatuhnya karyawan PKWT atau kontrak.
Nah, setelah itu nanti kita tentukan posisinya seperti apa, akan mengerjakan apa dan sebagainya. Itu nanti dalam proses perjalanannya, apabila ada proses rekrutmen internal atau rekrutmen PKWTT atau karyawan tetap, upgrade kan? Upgrade. Nah, itu nanti akan berubah status kekaryawanannya. Nah, itu nanti ada masanya. Ada masanya. Enggak dong. Ini podcast ya. Oke. Nah, itu nanti akan ditentukan kalau sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor nanti di bawah ada ya. Nah, itu nanti ada masa pensiunnya, umur pensiunnya. Nah, setelah baru kerja ini udah pensiun aja. Kan Bapak pertanyaannya apa yang dilakukan? Nah, itu kan prosesnya, endingnya seperti itu. Tapi prosesnya ada namanya development atau pengembangan daripada si karyawan itu, dari skillnya, dari hard skill, soft skill dan sebagainya. Kita menginvestasikan ke karyawan kita sebagai aset gitu. Jadi disekolahin. Disekolahin. Pokoknya diinvest, upgrading skill, dibayarin. Jadi ada effort dari perusahaan untuk karyawannya gitu. Sebenarnya langkah-langkah itu juga sebagai sebuah langkah perusahaan biar engage kepada karyawan pun sebaliknya. Itu gitu. Kalau direka kayak gitu. Direka kayak gitu. Wih, asik ya, baik direka. Training maupun sertifikasi. Semuanya gratis. Semuanya gratis gitu. Enggak ada tambahan kontrak kerja itu. Maksudnya gimana, Pak? Siapa tahu nanti ada back to back. Kalau seperti itu nanti keputusannya pada evaluasi kinerjanya. Nah, udah di sekolah ini, udah dikasih training, udah dikasih sertifikasi. Nah, itu nanti apakah feedbacknya sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan atau tidak gitu. Itu nanti di tahap evaluasi. Kalau memang sepadan atau lebih oke daripada yang diharapkan perusahaan, maka akan menjadi pertimbangan positif bagi perusahaan untuk memperpanjang kontraknya atau apabila ada kebutuhan untuk karyawan PKWTT atau tetap, itu pasti dipertimbangkan gitu. Atas effort yang diberikan ke perusahaan dioptimalkan dan si karyawan tersebut memberikan feedback yang positif berupa kontribusi yang baik untuk perusahaan gitu, Pak. Jadi banyak sebenarnya kerjaannya. Banyak, Pak. Dari awal sampai dia MD. Iya, kalau saya ceritain 7 hari 7 malam ini kita nanti. Jangan ya. Oke. Nanti jadinya kayak gak jadi. Oke, nah yang menarik adalah dari sekian proses itu di OL. Yang saya tertarik itu kan namanya offering letter kan penawaran kan. Betul. Perusahaan menawarkan hak dan kewajiban. Nggak bisa hak toh. Iya. Kalau dua nanti HE. Kurang sih. Kurang ya. Oke, tolong skip. dibantulah inilah. Nah, jadi hak dan kewajiban. Nah, kalau di kewajiban kan biasanya clear ya. Semuanya udah jelas. OB gitu. Misalkan masuk jam 7, bersih-bersih sampai jam 8. Nah, itu kan kewajiban. Tapi kan hak itu kan gimana ya, relatif di area abu-abu. Kenapa kok abu-abu? Ada sisi nggak enaknya kadang-kadang. Sebagai contoh kan ujungnya nanti ke gaji. Oke, UUD tadi ya. Ujung-ujungnya ke gaji. Ini bukan UUD. Kalau UUD tadi apa? Ujung-ujungnya Dina. Yoi, masuk. Nah, sebenarnya yang aku penasaran ya, karena aku kan nggak pernah kerja di HR dan nggak pernah punya HR juga gitu. Mau butuh HR? Saya tanya aja. Sebenarnya butuh, ya. Tapi belum ada perusahaan. Oke, balik aja. Jadi sebenarnya gimana seorang HR ya atau departemen HR, seorang atau departemen HR itu menentukan gaji seseorang. Itu gimana? Menarik pertanyaan. Iya. Misalkan saya kualifikasi S1 ya ekonomi, ya kan, umur sudah 32 tahun, ngelamarlah saya ke perusahaannya ibu Dina. Ya. Kira-kira ngitung gaji saya itu gimana? Sebenarnya seorang HR dalam hal ini untuk menentukan gaji itu memang ada caranya, Pak.
Nah, caranya itu dituangkan ke dalam dokumen resmi milik perusahaan yang namanya peraturan direksi yang menetapkan terkait dengan struktur remunerasi. Sistem remunerasi. Apa itu remunerasi? Jadi remunerasi itu apa yang akan didapatkan oleh, ya singkat cerita lah ya, apa yang akan didapatkan oleh karyawan berupa gaji atau ada benefit-benefit lain yang didapatkan seperti tunjangan, BPJS dan sebagainya. Nah, itu diatur. Nah, kita juga menentukan sistem remunerasi untuk karyawan PKWT dan juga karyawan tetap. Oke, yang tadi kan eksternal kan masuknya PKWT. Betul, kita PKWT. Jadi betul. Nah, kita lihat dulu sebenarnya kesesuaian antara kebutuhan yang kita miliki, yang kita mau dengan yang dimiliki oleh seseorang itu fit and proper atau tidak, setara atau tidak gitu. Nah, kalau misal setara, kita bisa lihat juga dari proses seleksinya gitu. Apabila ada seseorang yang memang sudah memiliki pengalaman di bidang yang sama sebelumnya, sudah memiliki skill yang dibutuhkan, itu memang akan dalam tanda kutip dihargai sesuai dengan level kemampuannya dan kebutuhan kita juga kembali gitu. Itu ada struktur skala upahnya Pak gitu. Ada upah minimum, ada upah maksimumnya seperti itu. Nanti kita sesuaikan, kita otak-atik di situ. Ngitung gitu ya. Ada rumus-rumusnya. Ada rumus-rumusnya. Jadi ada beberapa kategori yang kami miliki yang nantinya akan kita sesuaikan antara kebutuhan kita, kebutuhan posisi kita dengan kesesuaian yang dimiliki oleh si kandidat calon karyawan kita tadi gitu. Jadi kita mainnya fair. Gimana ngitungnya? Aduh panjang kali Pak kalau diceritain di sini. Contoh aja ilustrasi. Gini. Saya. Ya, jadi gini. Sarjana ekonomi. Oke, sarjana ekonomi tapi coach. Saya sarjana ekonomi mau ngelamar sebagai sales. Sarjana ekonomi atau tim business development. Boleh. Gimana ngitungnya? Oke. Experience 1 tahun. Experience 1 tahun. Yeah. Di kita itu ada beberapa breakdown untuk gaji Pak, mulai dari fixed cost, jadi gaji pokok ya, gaji pokok sama ada tunjangan-tunjangan yang lain yang bersifat variabel gitu. Yang tetap setiap bulannya itu yang akan diterima adalah gaji pokok gitu. Gaji pokok kita, perusahaan saya itu sudah di atas daripada UMK Kota Madiun. Oke, gitu. Nah, katakan UMR 2,6, berarti di atas ya 2,7 lah. Iyalah, boleh lah, ya, pokoknya di atas lah. Atau 3 juta lah biar gampang hitungnya. Ya, di atas UMK lah ya gitu. Nah, itu nanti ada penunjang gaji yang lain berupa tunjangan. Ada tunjangan komunikasi, ada tunjangan transportasi. Ada tunjangan karya. Ada juga kok saya lupa ya, tunjangan transportasi. Sudah. Tunjangan karya sama tunjangan profesional. Gitu. Itu untuk dan ada benefit seperti BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan. Nah, itu aja. Swasta. Tidak, kami pakai punya pemerintah. Gitu. Sudah cukup? Jadi itu semua dihitung. Nah, nanti yang dia bisa adjustable, yang bisa disesuaikan itu pada tunjangannya. Kalau misal dari hasil tes, dari hasil interview, kesesuaiannya, oh kita butuh nih orang yang seperti ini, yang punya experience sebelumnya dan sebagainya, itu bisa disesuaikan di tunjangan profesional. Negosiasi di situ. Negosiasinya di situ. Jadi saya bisa nego. Bapak bisa nego. Jadi kita udah menentukan harga nih. Tapi kan udah ada batas atas ya? Udah ada batas atas gitu. Kita udah menentukan untuk S1 background pendidikan yang linear misal dengan posisi yang dilamar, punya history juga, portofolio atau kesamaan pekerjaan di bidang yang serupa sebelumnya, itu cocok nih itu kita. Penting ya? Penting. Portofolio hari ini penting banget. Portofolio penting. Dibandingkan ijazah? Dibandingkan ijazah. Jadi ijazah tuh? Ijazah penting. Ya. Kunci aja ijazah. Iya, ijazah penting gitu ya. Memang penting, tapi akan lebih bagus jika didukung oleh record berupa portofolio di histori-histori sebelumnya. Kalau nggak punya porto, masih ada kesempatan nggak? Masih ada Pak. Tapi semakin berat. Saingannya semakin banyak. Jadi akan dipilih berdasarkan yang sudah punya porto ya. Pertimbangannya sesuai dengan kebutuhan kita Pak. Kalau ternyata kebutuhan kita misal level aja ya, misal level 1 sampai 5 gitu ya. Kebutuhan kita staff di level 2 nih gitu. Tapi portofolio Bapak levelnya 6. Overspec nanti Pak. Jadi kelebihan portofolio juga nggak bisa. Ya, kembali lagi sesuai gitu. Yang bagus adalah yang sesuai gitu. Nah,
Udah ya, berjawab ya. Jadi memang diukur berdasarkan kesesuaian antara kebutuhan dari perusahaan dan juga skill dan portofolio dan hasil tes yang dimiliki oleh si calon kandidat. Ada tesnya. Jadi harus lulus tes gitu. dulu. Yoi. Sulit ya cari kerja ya? Sulit cari kerja. Lah kok gampang Pak. Hari ini orang resign itu? Nanti akan dibahas di podcast selanjutnya ya. Kita akan bahas. Yang cari kerja sulit, ya kan? Udah cari kerja sulit, masuknya belum tentu lolos. 1 bulan nggak ada resign. Oke. Ada tuh itu ya tim. Fenomena ini fenomena Pak. Iya. Dewasa ini menjadi fenomena. Dan itu pasti HR-nya akan kerepotan ya. HR akan cukup pusing. Nah, lebih baik kita capek bekerja daripada kita capek cari kerja. Madiun 6 Januari 2026. Dina Rahmatika. Ya gitu Pak. Ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya udah dapat intinya. Kalau ya gaji itu ada rumus-rumusnya. Dan pasti mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Betul. Pasti. Secara bisnis kan. Nah, yang menarik lagi adalah HR itu kan banyak. Ya kan? Pertanyaanku adalah, dan penasaran aku sampai hari ini, HR itu antar perusahaan sama perusahaan lain tuh terkoneksi nggak? Terkoneksi. Konteksnya adalah misalkan perusahaannya Mbak Dina, misalkan aku punya perusahaan telekomunikasi, ada nggak asosiasi HR di Madiun itu? Asosiasi kumpulan HR. Gitu. Kumpulan HR ada. Jadi tahu dong sebenarnya gaji mana di perusahaan mana yang paling baik di Madiun. Iya. Sebenarnya secara prinsip benefit lah, jangan gaji. Benefit terlalu kasar saya. Benefit itu kita tahu tapi tidak secara gamblang diinformasikan antara HR. Tapi bisa bertukar informasi ada. Sesuai dengan kesepakatan dari perusahaan ke perusahaan, Pak. Gitu. Jadi kalau misal kita mau menyusun ulang sistem A, sistem B dan sebagainya, kita bisa tuh sharing gitu. Di sana komponennya seperti apa. Tapi kami biasanya hitung-hitungan rumusnya maksudnya. Hitung-hitungan rumusnya gitu. Saya secara etik kan memang baiknya seperti itu. Gitu. Tapi terhubung ya? Terhubung. Kalau kita dan kita juga biasanya ada forum yang memang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan tetap untuk terpantau sharing. Terpantau oleh Dinas Ketenagakerjaan. Terpantau, Pak. Nah, yang kedua adalah profesi dengan gaji tertinggi di Kota Madiun. 5 besar. Nomor 5. Profesi. Misalkan HR. Itu nomor berapa kira-kira? Oh gitu. Sales. Tapi jangan ngomong bonus. Kalau sales ya bonusnya tertinggi. Iya, ini nggak ada di briefing tadi ya? Nggak ada. Memang kan di sini memang penuh kejutan. Kita terkejut tuh, aku. Ya, di sini tuh tidak ada setting-settingan. Semuanya by objektif. Kan edukatif ini. Siap. Lanjut. Gimana? Nomor 5 kira-kira apa? Ini saya kalau diundang lagi saya mikir lagi deh. Atau mulai dari nomor 1. Sebenarnya apa ya, jurusan apa ya yang kira-kira punya potensi di Madiun ya? Ya, di Madiun. Kita ngomong Madiun. Yang punya potensi dapat gaji. Ini aja deh ya, atau pertanyaannya boleh saya usulkan nggak? Boleh ya. Gimana? Jadi background pendidikan dengan daya serap cukup tinggi di perusahaan yang ada di Madiun, gitu ya. Aja pertanyaannya, Pak. Lebih oke lah kalau gitu lah. Ya. Nomor 1. Nomor 1 itu ada dengan background teknik, Pak. Jadi Madiun tuh nyerap paling banyak anak-anak teknik. Iya, teknik. Terus levelnya apa? Levelnya kuliah S1, D3, D4. Mulai dari SMK. Bahkan? Iya, daya serapnya paling banyak gitu. Di Madiun ya? Di Madiun, khususnya Inka Group. Bukan yang dibutuhkan, tapi yang diserap. Yang diserap. Jadi dibedakan. Karena yang dibutuhkan belum tentu diserap. Gitu. Teknik ya, mulai dari teknis. Engineer ya pokoknya. Bisa operator, bisa engineer sesuai nanti. Jadi kita bicara daya serapnya ya. Daya serap. Based on background pendidikan. Teknik beragam ya, teknik. Yang kedua ada di jurusan seperti akuntansi, ekonomi lah, ekonomi, kita bilangnya ekonomi. Nah, ekonomi itu mulai dari level SM kan juga ada kayak admin dan lain sebagainya. Itu daya serapnya tinggi juga. Iya, apalagi background D3 S1 juga gitu. Terus habis itu ada yang ketiga ada manajemen. Manajemen kan karena sifatnya generalis ya, dia bisa masuk di beberapa
posisi gitu, sama administrasi sih Pak. Administrasi mulai dari bisnis, pemasaran, perkantoran dan sebagainya. Iya, maksudnya situ ya. Gitu. Nomor 4. Kan 4 aja jawabannya. Oke. Manajemen sama administrasi. Terus nomor 5 keperawatan deh ya. Jadi kesehatan ya. Betul. Jadi tetap nomor 1 tetap di teknik ya. Teknik. Oh, Madiun sampai hari ini masih daya serap tertingginya masih di teknik. Background pendidikan teknik ya. Teknik. Oke. Karena lulusan SMK kan juga banyak, dan juga SMK yang ada di Kota Madiun itu kan juga kualitasnya kan juga baik gitu. Iya ya. Itu mungkin ini ya. Karena memang perusahaan terbesarnya juga di bidang teknik ya. Iya. Kayak Inka Group gitu ya. Terus ada apa lagi tuh di Madiun? Ya ada perusahaan telekomunikasi juga kan. Iya, itu juga perlu teknik ya. Betul. Ya, kayak instansi pemerintah itu kan juga ada Pak. Oh iya. Kebutuhannya. Iya. Teknik juga ya. Iya, betul begitu ya Pak. Ya begitu. Iya. Oke. Oh ini satu lagi. Ini mungkin banyak juga peristiwa ya. Mismatch. Menurut Mbak Dina ya sebagai HR dan yang ngelakuin mismatch juga antara pendidikan dan pekerjaan, mismatch tuh salah nggak sih? Ini pertanyaan yang sering ditanyain sebenarnya. Jadi misalkan mismatch itu yang seperti apa? Saya saya akuntansi tadi, Mbak Dina akuntansi. Betul. Nah kerjanya jadi sosial media spesialis. Kan ada tuh anak accounting. Oh iya. Ada ini. Ada. Anak accounting nih. Iya. Accounting menarik tapi ini ya. kerjanya jadi sosial media spesialis. Wah, dia penuh perhitungan ya Pak. Menurut Mbak Dina kayak gimana? Orang-orang yang semacam fenomena yang seperti ini. Kan biasanya Gen Z gitu. Oh gitu ya? Ya ini Bapak jangan terlalu gini lah. Paradigma sekali ya, judgement ya. Judgement. Ya soalnya kalau boomer main media sosial kan paling Facebook. Ya ampun. Marketplace. Iya, by data. Oke. Ya kan, enggak marketplace biasanya. Kalau boomer tuh grup WhatsApp. Siap. Itu dianggap sebagai mainan media sosial. Oh, ya. Grup WhatsApp. Iya kan biasanya gitu, saling share. Oke. Gitu. Gimana kalau mismatch tuh masih oke nggak kalau di Madiun? Oke. Kita lihat dari 2 sudut pandang ya Pak. Sudut pandang kita sebagai pekerja dan sudut pandang kita sebagai pemberi kerja atau dalam hal ini perusahaan. Nah, sebagai pencari kerja kita juga harus tahu sebenarnya yang kita cari itu apa gitu. Dalam hal ini kayak misal uang. Oke. Apalagi? Benar, kan kita harus rasional ya. Ada juga Pak yang tidak butuh uang, bukan nomor 1, yang penting pengalaman. Kerja kok buat pengalaman. Atau dia cari yang kayak perusahaan saya yang lingkungan kerjanya nyaman, kondusif, kekeluargaan, ke yang lain ya, work life balance. Itu tergantung. Jadi sebenarnya orientasi kita sebagai pencari kerja itu apa yang kita cari gitu. Nah, ketenaran kan bisa juga. Bisa. Iya. Ya, jawabannya dari Bapak aja ya. Iya. Nah, terus kita sudut pandang kita sebagai pemberi kerja atau dalam hal ini adalah perusahaan. Nah, sebenarnya practically itu memang jurusan itu background pendidikan kita akan melihat itu sebagai saringan awal Pak. Gitu ya, kita saringan awal karena terlalu random kita kalau misal langsung switch langsung menuju ke tahap dia punya portofolio apa sih, itu saringannya terlewat beberapa hal itu Pak. Jadi yang pertama kita menyaring dari sisi background pendidikan yang memang kita butuhkan. Oh, kita butuh operator elektrik nih. Oh, kita cari teman-teman lulusan SMK yang background pendidikannya adalah teknik listrik atau teknik audio visual dan lain sebagainya yang memang serumpun gitu. Poltek ada itu kayaknya. Oh iya, Poltek Madiun ya? Iya, Poltek Madiun ada juga itu. Iya. Teruskan ya, ya. Nah, setelah kita tahu background pendidikannya, kita lihat dia punya added value nggak, nilai tambah nggak, berupa apa? Oh, dia pernah ikut sertifikasi BNSP misal, atau dia sering mengikuti training yang sebidang penunjang pekerjaannya, atau dia sudah memiliki pekerjaan sebelumnya yang kurang lebih serupa gitu. Itu yang kita normatifnya seperti berarti idealnya formal ya, seperti masih itu. di area formal ya. Betul, itu yang memang di bidang yang saya tekuni ya, saat ini soalnya. Betul gitu. Nah, sebenarnya atas ketidaksesuaian antara jurusan dan posisi yang saat ini itu sebenarnya tidak masalah, bukan menjadi masalah yang berarti gitu. Dengan catatan memang ada daya dukung
berupa ya memang si kandidat ini punya skill penunjang walaupun dia tidak sebidang terkait dengan background pendidikannya gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya. Tidak masalah. Oke. Gitu. Gak masalah bro. Oke. Kita menuju ke segmen terakhir. Oke. Ya, menuju ke segmen terakhir. Jualan nih kira-kira mulai nih. Jual ya. Segmen-segmenan itu. Oke. Nah, seperti ini. Iya, enggak. Nanti ada dari netizen akan tanya. Waduh, serem banget ya. Enggak. Kalau sebagai ini ya, rekruter. Ya, orang yang bertugas merekrut. Sebutkan dan jelaskan. Enggak usah jelaskan, kepanjangan nanti. Sebutkan hal-hal lucu yang pernah dihadapi. Misalkan CV kan jadi bisnis ya. CV bikin CV tapi ngeprintnya kebalik. Misalkan fotonya ngeprint kebalik. Kan bisa aja. Enggak ATS dia, masih pakai mazhab lama. Mazhab. Ya kan? Tapi fotonya lupa enggak diedit. Ya, nah atau apa kira-kira yang dijumpai yang lucu-lucu? Pernah nggak? Pernah sih. Apa itu? Jadi yang pertama adalah salah perusahaan, Pak. Sering ya itu ya? Beberapa kali sih, tapi nggak sering. Beberapa kali kayak assalamualaikum beda nih rumahnya gitu kan. Terus juga ada yang dia masih manual tuh Pak, masih manual ngeprint foto segede gaban, udah kayak calon legislatif Pak, udah kayak A4 gitu. A4 itu foto dia semua Pak, foto dia semua, pas foto dia semua. Contohnya ini. Ya kayak kaget banget kan kita kan, mohon maaf mas gede banget gitu kan. Iya. Itu ada juga. Terus ada juga biasanya menemukan nama-nama lucu itu adalah beberapa kayak ya lucu pemberian orang tuanya gitu. Dan apa ya biasanya sih yang lucu itu kalau berkas ya. Ada lagi kalau misal kita lagi interview. Interview kayak gini ya, kita kan di interview itu kita akan menjelaskan sebenarnya nanti interview ini akan dua arah ya, jadi nanti kandidat juga bisa bertanya kepada kita gitu. Nah itu ada yang dia tuh ini gimana mas ya ini betul ya, sulit itu. Iya saya kayak pengen menangis gitu Pak, padahal kita udah menyusun sedemikian rupa pertanyaan biar lebih ringan, biar mudah difahami, yaitu nervous ya. Kayak dia cuman ya yes no question gitu ya, kayak apa butuh ya kerja, betul ya, butuh kerja ya, butuh uang ya gitu. Itu ada mau juga kerja enggak ya, ada juga yang kayak gitu tuh ya? Pak ya, gitu ya, macem-macem lah ya dijumpai ya. Kadang kan kalau kita sedang banyak kebutuhan kan cukup padat ya Pak gitu. Kadang satu hari tuh ada beberapa kandidat yang kita interview itu menjadi refreshment untuk kita juga gitu. Banyak hal lainnya. Hal-hal lucu ya yang bikin lucu. Semakin mencintai profesinya ya. Kok ada orang interview yes no question? Ada Pak. Butuh kerja? Ya. Butuh uang? Iya. Mau kerja? Bisa jadi. bisa jadi. Iya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Dina. Terima kasih Pak Tegar. Penutupannya sebenarnya di podcast ini belum ada. Belum ada ya. Belum ada penutupan yang kayak close the door itu belum ada. Closing statement dong. Ya, menurut saya HR ini penting. Ya, salah satu hal yang krusial ya di sebuah organisasi atau perusahaan atau apapun gitu ya. Nah, dan yang menarik adalah ternyata HR tuh nggak cuma rekrutmen, ya, tapi mulai dari perencanaan sampai pemutusan. Betul. Ya, sebenarnya nanti kita bisa bahas yang lain ya. Contohnya adalah ketika orang di PHK gitu ya, di layoff, saya korban layoff. Oh iya. Iya. Dalam hal ini Bapak curhat. Ya betul, kan podcast gak apa-apa dong Pak, kita kan santai aja kan kita. Karena nanti kalau misalkan ke layoff ya, itu gimana perencanaan keuangannya. Oke, nah itu nanti saya akan mengundang financial planner yang ada di Madiun. Saya terbaik gitu. Ya, saya sebagai moderatornya. Nanti yang bersangkutan akan menjadi narasumbernya Pak. Kita switch nanti ya. Boleh. Kok bagi duo ya Pak? Ya. Layoff itu gimana pengurusannya secara HR? Habis itu tuh gimana? Gitu. Iya, gimana perencanaannya setelah layoff? Nanti nggak jadi closing ini ya. Oh iya, masih panjang lagi ya ini Pak pasti ya. Nanti diedit dan pasti melalui proses editing. Jadi gitu aja Mbak Dina. Terima kasih ya. Nanti tolong disalamkan ke perusahaannya. Baik. Di sini tuh banyak orang butuh kerja. Oh gitu ya Pak. Iya. Siapa tahu butuh accounting.
Oke. Ada. Yang sekarang jadi medsos spesialis. Iya. Terus siapa tahu, kayaknya SMA juga masih ada di Masih sini. masih ada. Siapa tahu ada lagi ekonom sih. Oke. Ya, ekonom juga ada. Nah kan tadi udah 5 besar. Nah itu kayaknya ekonominya pengen yang nomor 1. Nomor 1 ya. Ya boleh dititipkan ya gitu ya. Oh tidak ada titip menitip, semua objektif. Semua melalui prosedur dan proses yang sudah ditetapkan. Ya, sulit berarti. Gitu. Nggak bisa bro. Nggak bisa kita. Dan kita balik ke pekerjaan kita masing-masing aja. Betul. Jadi semoga dalam sesi sharing session kali ini saya sharing dari POV saya sebagai HR seperti itu ya. Setelah itu semoga insight yang kita sampaikan dari sesi sharing ini bermanfaat begitu untuk pemirsa di rumah. Betul. Ya. Siap kalau gitu. Terima kasih Mbak Dina. Betul. Rawuhipun. Oke. Ini ada musik Jawa nih Pak biasanya. Enggak ya? Matur suwun rawuhipun di podcast ini. Terima kasih Pak Tegar dan juga teman-teman semuanya. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang ada di rumah. Oke. Kalau misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan boleh tulis aja gimana rekrutmen di Inka dan sebagainya. Gitu aja teman-teman. Kita akhiri podcast ini. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye.